Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sahabat muda akuntansi. Jumpa dengan saya, Puji Wibowo dari Politeknik Keuangan Karestan dalam pembelajaran Akuntansi Keuangan Menengah 1. Video ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari video pembelajaran pekan pertama sesuai dengan rencana pembelajaran semester. Jadi karena begitu banyak materi yang harus disampaikan di pekan pertama, saya sengaja membuat video ini secara terpisah, karena video ini harus bisa ditonton sama teman-teman semua sebelum perkuliahan. Sementara materi yang begitu banyak akan saya jelaskan di kelas, ya, melalui tentu saja aplikasi daring. Ya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak sahabat muda akuntansi semua untuk melihat lebih dekat mengenai beberapa hal. Yang pertama, apa perbedaan karakteristik ya standar akuntansi yang berasal dari Eropa yang kita kenal dengan istilah IFRS ya, International Financial Reporting Standard, dengan standar akuntansi yang selama ini sering kita gunakan sebelum hadirnya IFRS, yaitu standar akuntansi yang berasal dari Amerika. Kemudian apa saja sebenarnya pilar-pilar akuntansi yang ada di Indonesia. Lalu bagian berikutnya kita akan menjelaskan apa saja sebenarnya tantangan para akuntan, terutama dalam era digital seperti sekarang ini. Dan yang terakhir, nanti kita akan menjelaskan bagaimana pandemi telah mempengaruhi proses bisnis dalam penyusunan laporan keuangan. Mari kita simak perlahan-lahan mengenai materi tersebut ya. Oke. Nah, yang pertama, kita akan menjelaskan dulu mengenai perbedaan IFRS dengan US GAAP. Kita tahu, sebelum kita mengadopsi IFRS secara full di tahun 2012, Indonesia cenderung mempunyai kiblat akuntansi yang ke arah Amerika, yaitu kita sebut dengan Generally Accepted Accounting Principle, ya, US GAAP, yang GAAP ini sendiri disusun oleh Dewan Standar Akuntansi yang ada di Amerika. Mari kita lihat beberapa perbedaan yang paling penting antara standar akuntansi yang dahulu kita adopsi, yaitu dari Amerika, dengan IFRS yang berasal dari Eropa. Pertama, dari sisi adopsi. Dari sisi adopsi, IFRS sekarang itu sudah diadopsi lebih dari 144 negara. Artinya sudah begitu banyak negara-negara di dunia ini mengadopsi standar akuntansi internasional ini. Sementara kalau kita masih berpedoman sama US GAAP, maka sangat disayangkan karena saat ini US GAAP ini hanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Amerika. Jadi keputusan pemerintah atau keputusan Indonesia untuk adopsi sepenuhnya IFRS adalah sangat tepat sejak tahun 2012. Ya. Lalu perbedaan yang paling mencolok antara IFRS dan GAAP adalah dari sisi metodologi, yaitu kalau IFRS itu menganut metode atau prinsip yang kita sebut dengan principle based. Sementara kalau US GAAP ini rule based. Artinya apa nih Pak? Principle based dan rule based. Jadi, kita contohkan begini. Kalau yang namanya principle based itu, IFRS itu tidak mengatur secara rinci, secara rigid, yang dimana aturan-aturan itu akan bikin kita susah sendiri. Dalam artian, kita tidak semata-mata mengacu pada suatu peraturan tertentu, tapi kita lebih ke arah prinsipnya apa? Prinsip atau substansi dari transaksi itu. Sebagai contoh, kalau nanti teman-teman akan mempelajari transaksi leasing, itu kan di leasing itu kan begini. Kalau di US GAAP, sebuah transaksi leasing itu akan dikatakan sebagai capitalis ya, sebelum ada PSAK yang baru ya. Itu kalau masa kontraknya itu minimal 75%. Dia nyebut angka 75% dari masa manfaat. Itu kalau di US GAAP. Tapi kalau di IFRS dia tidak menyebut angka 75%, tapi dia menyebut bahwa sebagian besar masa manfaatnya akan digunakan oleh lessee sebagai yang menyewa aset tetap tersebut. Artinya dalam hal ini IFRS itu memungkinkan para penyusun laporan keuangan untuk membuat professional judgment, ya
yang dimaksud signifikan itu gimana Pak? Itu bisa berbeda antar penyusun laporan keuangan. Berbeda dengan rule based. Kalau di Amerika itu pokoknya 75% dia harus bisa pakai capitalized. Tapi kalau IFRS tidak harus 75%. Yang dianggap signifikan itu ya tergantung judgement dari masing-masing perusahaan. Ya, itu ya. Kira-kira berbeda antara principle based dan rule based itu seperti itu ya. Kalau rule based itu benar-benar angkanya saklek gitu ya. Tapi kalau principle based dia mengatur umum tapi diserahkan sepenuhnya dengan professional judgment masing-masing perusahaan. Kemudian dari sisi penyusun ya, yang namanya juga IFRS berarti disusun oleh International Accounting Standard Board ya. Sementara US GAAP disusun oleh FASB, Financial Accounting Standard Board ya. Ini di Eropa, ini di Amerika. Perbedaan berikutnya yang paling menyolok adalah bahwasanya di IFRS itu kita haram hukumnya ya, menggunakan metode persediaan LIFO. Nah, ini yang sangat berbeda dengan kalau di SGAP kita masih memperbolehkan ada penggunaan metode LIFO. Kenapa ini Pak? Kenapa kalau di IFRS itu tidak boleh menggunakan LIFO? Nah, nanti akan berkaitan dengan karakteristik berikutnya yang kita kaitkan nanti dengan nilai wajar nanti ya di baris berikutnya. Ya. Artinya kalau dulu kita pernah belajar metode penghitungan persediaan FIFO LIFO gitu ya. Tapi kalau menurut IFRS LIFO itu sudah tidak bisa dipakai lagi. Kita harus pakai FIFO atau pakai average gitu ya. Selanjutnya untuk pengembalian nilai persediaan itu artinya recovery nilai persediaan yang sudah turun ya, sangat dimungkinkan di sisi IFRS ya. Sementara untuk ISGAP tidak memungkinkan kalau nilai persediaan sudah turun terus akan recover akan pulih kembali nggak mungkin kalau menurut ISGAP. Nah, ini sekali lagi nomor 4 dan nomor 5 ini akan sangat bergantung dengan nomor ini apa namanya? Ini ya. Ini harusnya di sini ya. Ini harusnya ada lagi namanya prinsip nilai wajar ya. Prinsip nilai wajar. Di sini kok belum ditulis mungkin ya. Nah, kalau di IFRS itu pakai prinsip nilai wajar. Artinya kita bisa melakukan revaluasi terus setiap tahun. Berbeda dengan US GAAP, dia lebih banyak pakai prinsip historical cost ya. Aset itu dicatat berdasarkan historical cost. Tidak dimungkinkan adanya revaluasi kecuali kondisinya benar-benar tertentu gitu ya. Tapi kalau IFRS itu sangat longgar, sangat memudahkan kita untuk melakukan revaluasi karena memang prinsipnya menggunakan nilai wajar. Itulah mengapa. Kenapa disebut nilai wajar? Yaitu nilai terkini yang kira-kira kalau aset ini kita jual di pasar itu akan laku berapa gitu ya. Itu namanya nilai wajar ya. Maka itulah mengapa IFRS tidak mengenal sistem persediaan untuk LIFO. Kenapa? Karena LIFO itu bertolak belakang dengan prinsip nilai wajar. Last in, first out artinya apa? Barang-barang yang datang terakhir justru akan dianggap sebagai barang yang masuk dalam COGS. Berarti nilai persediaan yang ada di neraca itu adalah nilai persediaan barang-barang yang lama. Tentu saja ini bertolak belakang dengan prinsip nilai wajar yang ada di IFRS. Nilai wajar kan artinya nilai terkini gitu loh. Nilai terkini yang kita bisa mengkonversi aset itu menjadi uang. Nah, nilai terkini gitu. Jadi kalau kita pakai LIFO, tentu saja ini akan menciderai prinsip nilai wajar yang ada di IFRS. Itulah mengapa kita tidak menggunakan LIFO untuk IFRS. Demikian juga penurunan nilai persediaan kenapa bisa pulih lagi? Bisa jadi karena nilai persediaan itu kalau tiba-tiba ternyata di pasar itu masih laku, berarti harganya bisa naik kembali. Ya, prinsip nilai wajar. Berbeda dengan US GAAP yang semata-mata menggunakan historical cost. Ya. Oke, jelas sampai sini ya teman-teman ya. Itulah mengapa kita tidak menggunakan LIFO di IFRS. Kemudian perbedaan berikutnya mengenai laporan laba rugi. Nah, dulu kalau kita di zaman saya dulu, laporan laba rugi itu ada namanya extraordinary items, pos-pos luar biasa. Tapi di IFRS itu tidak ada nih pemisahan antara pos yang biasa dan pos luar biasa. Ya, tidak ada namanya extraordinary item. Ya, sementara kalau di Amerika masih ada pemisahan ini ya, pos-pos luar biasa. Oke. Nah, ini yang tidak kalah pentingnya nomor 7, penilaian intangible asset, aset tak berwujud. Ya. Kalau di IFRS kita bisa menggunakan keuntungan ekonomi masa depan. Artinya kita bisa prediksi nih kira-kira masa depan itu cash flow yang akan masuk dari kepemilikan kita atas intangible asset itu berapa, itu bisa dikapitalisasi menjadi nilai perolehan untuk aset tak berwujud. Ya, ini nanti akan sangat menarik ketika kita membahas tantangan penilaian aset tak berwujud di era digital ekonomi seperti sekarang ini. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Sementara kalau kita lihat di US GAAP,
penilaian aset tak berwujud itu hanya semata-mata menggunakan nilai wajar atau harga pasar yang sekarang saja, tidak memproyeksikan nilai ke depan. Ya. Oke. Kemudian mohon maaf ya, iklan sebentar. Nah, untuk aset tetap, tadi sudah saya bilang, karena dia pakai nilai wajar, maka aset tetap di IFRS bisa menggunakan metode atau model revaluasi tiap tahun. Ya, ini ada metodenya nanti ya. Nanti kita pelajari di beberapa minggu mendatang ya. Kemudian kalau aset tetap yang di Amerika itu menggunakan historical cost. Ya, oke. Selanjutnya biaya pengembangan ya. Itu misalkan research and development itu ya, itu dapat dikapitalisasi sepanjang memenuhi kriteria. Jadi biaya pengembangan itu bisa masuk aset. Berbeda kalau US GAAP, biaya pengembangan dia harus menjadi expense, tidak dapat dikapitalisasi. Ya, ini membedakan sangat-sangat berbeda perlakuan terhadap biaya pengembangan ini. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah karakteristik kualitatif. Ya, kalau di IFRS itu, karakteristik kualitatifnya tidak mempertimbangkan kebutuhan khusus pengguna. Sementara kalau di Amerika itu, hierarki dalam karakteristik kualitatif tetap mempertimbangkan kebutuhan khusus. Yang artinya karena memang kalau di IFRS itu general purpose reporting, artinya laporan itu disusun ya untuk pengguna laporan keuangan yang kebanyakan, yang mayoritas itu yang seperti apa. Jadi tidak spesifik ke segmen pengguna laporan keuangan tertentu. Ya. Yang membedakan antara IFRS dengan US GAAP. Gitu ya Mas, Mbak. Jadi ada kira-kira ada 10. Ini mungkin kalau kita telusuri bisa ada lagi item-item lain yang membedakan antara IFRS dan US GAAP. Oke. Tarik nafas sebentar. Ya, keluarkan. Oke, ini sambil dicatat ya. Nggak usah dihafal, tapi dipahami. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai 5 pilar standar akuntansi di Indonesia. Jadi kita mengenal ada standar-standar akuntansi yang ada di Indonesia berdasarkan mungkin pengguna dari standar itu ya. Pertama kita mengenal satu ya, itu namanya PSAK. Ya, PSAK berarti ya yang selama ini kita pelajari ya di pengantar akuntansi itu adalah banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan publik. Artinya perusahaan yang mempunyai akuntabilitasnya luas. Ya, perusahaan-perusahaan publik, perusahaan yang mencatatkan sahamnya di bursa efek, di pasar modal, maka wajib kudu mesti menggunakan PSAK. Sekarang kita nyebutnya PSAK yang berkonvergensi ya dengan IFRS. Artinya kita sudah banyak loh model-model standar-standar IFRS yang sudah kita adopsi di PSAK kita. Ya. Kemudian kita mengenal ada namanya SAK untuk etap, ya standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Ya, ini maknanya apa? Jadi yang disebut dengan entitas tanpa akuntabilitas publik ini adalah kalau akuntabilitasnya itu tidak signifikan. Artinya dia harus punya kondisi dua nih. Satu, perusahaan itu bukan perusahaan yang listed di bursa efek. Itu boleh pakai etap nanti ya. Dan kedua, perusahaan ini bukan perusahaan yang memegang dana masyarakat. Artinya dia tidak berupa bank, tidak berupa lembaga asuransi, tidak berupa perusahaan dana pensiun, tidak berupa perusahaan pialang saham segala macam. Artinya dia tidak memegang dana masyarakat. Ya, dua kondisi ini, maka perusahaan itu boleh menggunakan standar akuntansi yang khusus yaitu SAK etap. Nah, kenapa itu penting diatur, Pak? Karena standar akuntansi etap ini ketentuannya jauh lebih sederhana dibandingkan dengan yang PSAK. Bedanya seperti apa? Nanti kita lihat di slide berikutnya. Ya, artinya kalau ada sebuah perusahaan yang dia tidak masuk bursa efek dan bukan berupa perusahaan yang memegang dana atau fidusia itu tadi ya, bukan bank, bukan lembaga asuransi, bukan lembaga dana pensiun ya, dan lain sebagainya, bukan dana reksa, maka dia boleh menggunakan SAK etap. Kemudian yang ketiga, selain SAK etap kita mana ada SAK EMKM. Apa nih EMKM, Pak? Berarti entitas mikro, kecil, dan menengah. Ya. EMKM ini sebenarnya bagian dari etap, ya, bagian dari etap, ya.
tapi dia memang khusus asal dia memenuhi kriteria di dalam Undang-Undang nomor berapa nanti di belakangnya, Undang-Undang mengatur tentang usaha menengah, kecil dan mikro gitu ya. Mikro, kecil dan menengah. Nanti ada kriterianya. Kita lihat di slide berikutnya. Kemudian standar akuntansi syariah itu adalah untuk entitas bisnis yang memang melaksanakan transaksi syariah. Apa itu transaksi syariah? Ada mudharabah, ada murabahah, ada salam, istisna gitu ya. Itu adalah transaksi-transaksi syariah. Biasanya diadopsi oleh perbankan syariah ya, kemudian oleh lembaga keuangan syariah lainnya ya. Kemudian yang kelima ini agak beda sendiri, yaitu standar akuntansi pemerintah yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Nah, kalau nomor 1 sampai 4 ini disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI. Tapi yang 5 ini disusun oleh KSAP, Komite Standar Akuntansi Pemerintah. Jadi beda ya. Kalau 1 sampai 4 disusun oleh IAI, yang nomor 5 disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah. Ini yang kita pelajari di mata kuliah akuntansi pemerintah 1 dan 2. Teman-teman kan juga dapat ya semester ini ya, belum 1. Jadi khusus untuk standar akuntansi pemerintah nanti tidak banyak dibahas di akuntansi keuangan menengah ini karena memang ranahnya itu adalah ranah Akum 1 dan Akum 2. Sementara nanti kita banyak membahas standar akuntansi yang 4 pilar ya, nomor 1 sampai nomor 4 ya. Mungkin tidak semuanya tapi kita mostly banyak penekanannya di PSAK yang nomor 1. Ya. Ini beberapa penjelasan yang teman-teman bisa baca ya, bagaimana perkembangan PSAK kita ya. Bahwasanya dari tahun 2015 kita sudah punya PSAK baru agrikultur ya. Kemudian kita juga punya PSAK ini kan waktu tahun itu masa ekspor to draft ya, sekarang sudah jadi PSAK nih, PSAK 71, 72, kemudian 74 itu sudah ada yang baru ya. Nanti salah satu tugas kelompok Anda kan menginventarisir PSAK-PSAK yang masih berlaku. Ya, nanti kita bahas di kelas ya. Oke. Lalu ini penjelasan lebih lanjut, Mbak, Mas, mengenai perbedaan SAK-SAK tadi karena kita fokusnya ke standar akuntansi yang disusun oleh IAI, maka ini saya ambilkan bahan dari bahan tayangan IAI. Ini SAK yang untuk akuntabilitasnya luas ya, yang masuk bursa. Kemudian SAK SAK umum ya, SAK etap sama SAK EMKM. Nah, dasar penyusunannya umumnya berbasis average standar. SAK etap sebenarnya lebih mengarah ke local wisdom ya, disesuaikan dengan kondisi lokal Indonesia, juga standar lokal. Kemudian kalau SAK umum itu pengaturannya ruang lingkupnya ya, untuk akuntabilitas publik yang signifikan, tadi sudah saya jelaskan. Sementara yang etap yang tidak signifikan, tapi dia juga menyusun laporan keuangan. Tetap menyusun laporan keuangan ya. Bedanya apa? Kalau di SAK etap nanti, laporan keuangan yang laporan berupa laporan laba rugi, itu tidak ada komponen penghasilan komprehensif. Sehingga dia tidak punya laporan komprehensif. Ya, adanya laporan laba rugi. Sementara MKM ini juga bersama dengan etap, ya. Dia harus memenuhi karakteristik dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Nah, jadi EMKM entitas mikro, kecil, dan menengah. Kriterianya apa? Di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, apa sih yang dimaksud dengan entitas mikro itu? Nah, kita lihat. Usaha mikro di pasal 6 kita lihat, yang namanya usaha mikro itu kalau entitas bisnis itu dia punya kekayaan bersih paling banyak 50 juta. Ya. Atau bukan dan ya, atau dia punya omsetnya 300 paling banyak 300 juta. 300 juta. Jadi kalau kita misalkan punya warung sembako gitu ya, punya kekayaan bersihnya paling banyak 50 juta dan punya omset tahunan 300 juta. Nah, warung sembako kita bisa masuk dalam usaha mikro. Tapi sekarang sembako bisa hebat loh, bisa 1 tahun bisa lebih dari 300 juta. Bisa jadi nggak mikro lagi, kita bisa jadi usaha kecil, yaitu kekayaan bersihnya antara 50 juta hingga 500 juta. Atau kita mencetak omset senilai 300 juta ke atas hingga 2,5 miliar. Jadi bisa jadi warung-warung sembako sana yang laris itu sudah masuk ke sini. Ya, usaha kecil. Kemudian kalau usaha menengah itu kalau kekayaan bersihnya lebih dari 500 juta hingga 10 miliar atau omset tahunannya 2,5 miliar sampai 50 miliar, itu usaha menengah.
Jadi kalau yang di atas itu ya udah jadi usaha korporasi, tidak boleh pakai SHKM, KM, ya, karena dia kan korporasi, masih omsetnya lebih banyak daripada ini. Jadi jelas ya, apa itu perusahaan mikro, apa itu perusahaan kecil, ataupun perusahaan menengah. Kriterianya jelas. Jadi dilihat dari kekayaan bersihnya atau dilihat dari nilai omsetnya. Ya. Nah, tentu saja kita pengen berjenjang ya. Mungkin pertama-tama kita punya bisnis, misalkan punya bisnis tiket pesawat, ya, punya bisnis pulsa, itu kan bisa jadi omset kita 1 tahun kan ya maksimal 300 juta ya, itu mungkin usaha mikro. Ya. Tapi kalau kita sudah bisa memperluas kantor-kantor cabang kita ya, itu bisa jadi naik menjadi usaha kecil. Dan sebenarnya kalau kita lihat dari aspek perpajakan pun, baik usaha mikro, kecil, dan menengah kan nanti dengan sampai omset tertentu kan sekitar 4 miliaran ya, itu bisa dikenakan pajak dengan tarifnya dari 0,5% kali penghasilan brutonya. Jadi tarifnya beda dengan perusahaan korporasi. Yaitu nanti di aspek perpajakannya teman-teman pelajari di pelajaran atau mata kuliah perpajakan 1 dan 2. Ya. Oke. Kemudian apalagi yang membedakan SHK-SHK itu dari dasar pengukurannya ya. Kalau SHK umum ada biaya historis, biaya kili ya, ada nilai telisir ya, dan nilai sekarang. Tapi kalau SHK etap itu pakai historis sama nilai wajar saja. Sementara kalau MKM hanya pakai biaya historis, lebih sederhana ya. Nah, ini tadi udah saya singgung sedikit. Kalau yang umumnya kan laporan keuangan itu kan lengkap ya, ada 5 termasuk calegnya ya. Tapi kalau di etap itu meskipun dia 5, tapi laporan laba ruginya beda. Laporan laba ruginya tidak ada penghasilan komprehensif lain. Istilahnya OCI. Nanti teman-teman kenal istilah OCI atau OCI ya. Other Comprehensive Income. Teman-teman sudah pelajari di pengantar akuntansi ya, ketika bicara tentang investasi itu kan ada istilah-istilah OCI. Itu nggak ada tuh kalau SHK etap. Tidak ada transaksi-transaksi seperti itu. Kalau ada transaksi itu gimana Pak? Ya dia jangan pakai etap, nggak pas. Ya, karena dia tidak akan bisa menyajikan transaksi itu di dalam laporan laba ruginya. Ya. Sementara kalau SHK-MK itu lebih simpel, laporannya cuman laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Ya, tidak ada laporan perubahan ekuitas ya. Tidak ada laporan arus kas ya. Ini kalau MKM lebih simpel lagi. Jadi sebenarnya MKM itu bagian dari etap ya. Sedikit. Nah, berikutnya saya ingin mengajak diskusi teman-teman, apa sih sebenarnya tantangan akuntansi dan pelaporan keuangan terkini. Terutama kita tahu bahwa sejak era digital atau kita sebut dengan era revolusi industri 4.0 itu sudah banyak menebarkan ancaman buat profesi akuntan. Ya, kalau Anda mungkin calon PNS mungkin tidak terlalu terasa persaingannya, tapi kalau Anda nanti terjun di swasta, itu Anda akan tahu, oh ternyata profesi akuntan itu begitu terancam, to some extent ya, kalau kita tidak bisa beradaptasi dengan adanya perubahan era digitalnya sangat cepat sekali ya. Apa perubahan-perubahan itu? Pertama, organisasi itu secara umum dia akan selalu dituntut untuk menyajikan data yang real time, kemudian bisa memenuhi keinginan customer dan juga bisa dipakai untuk decision making, untuk pengambilan keputusan. Jadi ini tantangan buat akuntan ya. Akuntan bisa nggak menyediakan sebuah informasi yang cepat saji, akurat gitu ya, yang bisa memuaskan customer maupun bisa digunakan dalam pengambilan keputusan ya. Kemudian ini nomor 1, nomor 2, data terpercaya dan terbuka serta accessible, dapat diakses antar perusahaan ya. Jadi data itu nggak ada yang bisa ditutup-tutupin lagi ya, kecuali mungkin data-data tentang perpajakan segala macamnya. Tapi data-data yang umum yang berupa informasi laporan keuangan segala macam itu harus benar-benar accessible, bisa diakses oleh semuanya, karena kita punya pengguna-pengguna laporan keuangan yang begitu banyak, dari mulai kreditor ya, kemudian investor segala macam ya. Kalau kita tidak bisa menyajikan informasi ini secara terbuka gimana ya? Oke, kemudian kita butuh finance team yang akan mendedikasikan waktunya untuk menimbulkan ide-ide baru ya. Apakah saat ini keuangan kita cocok ya untuk mengakomodir strategi pemasaran kita selama 5 tahun mendatang, misalkan gitu ya. Atau kita bisa
memanfaatkan teknologi dengan biaya lebih murah. Dan kira-kira generasi mendatang tuh kebutuhannya apa sih yang bisa kita tangkap dari sekarang kan gitu ya. Nah ini tentu saja tantangan buat akuntan ya. Kemudian yang keempat, traditional roles akan hilang ya. Jadi fungsi-fungsi cuma pencatatan itu akan hilang karena itu sudah digantikan dengan aplikasi gitu loh. Ya akuntan di sini tidak hanya butuh catat, tapi juga bagaimana akuntan itu bisa memberikan sebuah informasi yang tidak bisa disediakan oleh aplikasi ya. Yaitu yang tidak kalah penting sebenarnya yang pasti dibutuhkan adalah akuntan itu bisa melakukan professional judgment. Ya, kalau mesin kan tinggal mencatat saja nih. Tapi yang mengklasifikasikan transaksi itu sebagai apa, menafsirkan transaksi ini sebagai economic event apa, itu adalah akuntan. Jadi itu yang belum bisa digantikan sama mesin. Ya, nah itu yang kita manfaatkan. Kemudian bagaimana juga akuntan ini juga bisa mengembangkan standar akuntansi di kemudian hari itu yang bisa meng-catch up kebutuhan transaksi bisnis mendatang itu seperti apa. Jadi peran kita akan lebih ke arah sana. Kemudian bagaimana akuntan bisa mengembangkan sistem informasi yang up to date ya, yang bisa menjawab kebutuhan zaman pada saat itu. Jadi perannya akan bergeser, tidak hanya berupa pencatatan, tapi juga sebagai pengembang standar, pengembang IT segala macam ya, arahnya ke sana. Karena apa? Karena fungsi-fungsi keuangan nanti banyak yang virtual. Kita sekarang udah mengenal ya, alat pembayaran itu bisa pakai OVO ya, bisa pakai GoPay ya, bisa ada fintech yang lain ya, Dana segala macam. Itu kayak yang dulu kan mungkin industri perbankan tidak memikirkan seperti itu. Nah, sekarang masyarakat diberikan kebebasan untuk memilih fintech apa yang bisa dimanfaatkan. Jadi kalau perbankan tidak memodifikasi layanannya, bisa jadi perbankan akan kalah dengan fintech ini. Ya, ini kan tantangan ya buat akuntan-akuntan yang bekerja di industri perbankan. Kemudian berikutnya tradisional CFO, cash flow from operating ya. Ini akan no longer exist, artinya kita tidak lagi memandang sebagai sesuatu yang penting cash flow from operation ya, tapi ke arah yang lebih strategis gitu ya. Oke, dan yang menjadi kuncinya adalah ada etika dan governance menjadi kunci pembeda. Jadi bisnis ini dikelola oleh manusia. Bagaimanapun manusia harus memegang etika, apa yang sebaiknya dilakukan dan apa yang sebaiknya tidak dilakukan, ya. Dan tata kelola dari sebuah perusahaan itu yang paling penting ya. Bagaimana kita tidak hanya memikirkan menyusun laporan keuangannya, tapi bagaimana tata kelola yang memungkinkan laporan keuangan itu akuntabel itu seperti apa harus didesain dari sejak dini gitu ya. Tuh. Ini tantangan profesi akuntan di masa sekarang. Nah, kalau kita lihat memang di trennya ada 20 tren yang berubah, yang akan merubah dunia ya, pekerjaan dunia dan juga merubah karir di bidang akuntansi ya. Kita lihat di nomor 1 sampai nomor 20 ya. The meaning of work misalkan ya. Ini tujuan dan manfaat kerja akan menjadi lebih penting ya. Meaning of work. Kemudian connectivity, digital drives never seen before, new opportunities to collaborate. Artinya sekarang ini orang nggak kebayang kan, nggak adanya pandemi, kok sekarang kita bisa kerja dari rumah ya. Dulu kan nggak kebayang kalau kita kerja nggak di kantor itu seperti apa. Ternyata sekarang terbukti kita bisa kerja dari mana saja. Dan itu akan menjadi tantangan buat industri properti misalkan ya. Properti yang tadinya banyak diminati bisa menyewakan ruangan buat ruangan kantor, sekarang kan tidak banyak diminati. Kenapa? Karena usaha-usaha bisnis itu banyak bisa dijalankan dari rumah. Sehingga tidak perlu nyewa gedung yang mahal-mahal. Nah, itu kan tantangan juga ya. Ini ya ada 20 hal yang kira-kira akan berubah. Nanti teman-teman bisa baca ya dari mulai 1 sampai 20. Yang terakhir ini adalah digital recruitment. Bagaimana teknologi ini juga bisa dimanfaatkan untuk merekrutmen orang. Ya, tuh ya. Oke. Nah, sekarang kita bicara tentang valuasi aset tak berwujud. Teman-teman tahu nggak berapa nilai asetnya Garuda? Garuda itu valuasinya sekitar 10 triliunan. Ya. Padahal tahu Garuda itu punya beberapa maskapai pesawat. Bandingkan dengan Gojek.
Gojek itu tidak punya aset tetap sama sekali. Kenapa? Karena aset tetapnya itu berupa kendaraan-kendaraan bermotor, ya roda 2, roda 4 yang dimiliki oleh para driver-driversnya. Tidak ada aset tetap di sana, ya. Yang berupa motor-motor itu nggak ada mobil. Tapi, pengen tahu teman-teman bahwa nilai valuasi daripada Gojek itu 14 kali lipat daripada Garuda. It's amazing. Bagaimana mungkin sebuah perusahaan yang tidak punya aset tetap, tapi dia punya nilai valuasi, nilai bersihnya lebih dari Garuda yang punya pesawat. Jadi sekarang penilaian perusahaan itu sudah bergeser, tidak hanya melihat jumlah aset tetap, tapi melihat nilai dari intangible asset, yaitu aset tak berwujud. Apa yang menarik dari Gojek ini? Jadi Gojek itu menawarkan sebuah konsep inovasi, ya, sebuah konsep inovasi yang multipurpose, ya, bisa melayani apa saja buat pengguna. Jadi sekarang orang itu menghitung valuasi untuk intangible asset itu tidak hanya sekedar yang dulu kita dengar adanya apa namanya goodwill, royalti segala macam ya. Tapi ini aneh nih, sebuah bisnis yang baru hadir di tahun 2015, tapi sekarang bisa menembus $1 miliar ya, yang kita sebut dengan unicorn. Jadi unicorn itu perusahaan yang bisa valuasi asetnya tuh aset bersihnya bisa sampai $1 miliar. Itu yang kita sebut dengan unicorn. Bahkan konon kabarnya dalam 2 tahun terakhir ini, Gojek itu sudah bisa meraih investor banyak sekali, termasuk investor Google segala macam, Temasek itu sudah menanamkan sahamnya di Google, di Gojek. Dan akhirnya sekarang itu Gojek itu sudah bisa menembus valuasinya sebesar $10 miliar yang kita sebut dengan Dekakorn. Jadi kalau yang unicorn kan kayak Tokopedia, Bukalapak, kemudian Traveloka, ya, itu adalah bisnis startup yang valuasi nilai aset bersihnya itu sudah mencapai $1 miliar. Tapi Gojek sekarang digadang-gadang sudah menembus $10 miliar. Artinya sudah meninggalkan jauh lawan-lawannya. Luar biasa kan? Pertanyaannya adalah, sebenarnya dengan aset seperti itu bisa nggak sih itu disajikan dalam laporan keuangan? Kan menarik. Dan kalau bisa menilainya seperti apa? Kalau kita baca di artikel sini ya, di Republika maupun yang di Tirto ini, teman-teman bisa lihat bahwa ternyata untuk menghitung nilai intangible asetnya Gojek itu dilihat dari berapa banyak users, berapa banyak orang yang menggunakan akun atau aplikasi Google, aplikasi Gojek. Jadi dihitung mereka satu pengguna dihargai $6. Ya kalau dia ada taruhlah 2 juta saja pengguna, berapa? $12 juta kan? Itu baru dari nilai itunya saja. Belum dari lihat nilai yang lain. Artinya Gojek ini luar biasa, ya, fenomena Gojek, ya. Yang tantangan kita adalah kita bisa nggak menilai aset tetap ini, aset tak berwujud ini dalam konsep kerangka standar akuntansi keuangan kita. Karena kalau kita melihat di SAK kita, baik SAK etap maupun SAK MKM, itu aset tak berwujud itu tidak diatur secara detail gitu loh. Sedangkan di PSAK 19 yang mengatur aset tak berwujud itu pengakuannya syaratnya sangat ketat. Dan ini kan fenomena Gojek ini unik jadinya. Belum lagi startup yang lain ya. Teman-teman paham ya, namanya startup itu adalah perusahaan yang baru saja dirintis, ya, yang biasanya banyak memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet ya. Ini sekarang startup ini. Dan itu aset tak berwujudnya tuh banyak. Ya, kalau Gojek kan sudah tidak berbentuk etap atau MKM lagi karena dia udah korporasi kan. Dia mungkin pakai PSAK 19. Tapi startup yang baru-baru ini dia akan mengikuti Gojek kan. Yang dia awalnya berupa etap atau MKM, itu nanti pengaturan aset tak berwujudnya seperti apa? Itu belum diatur dalam SAK etap maupun MKM. Nah, itu menarik ya, tantangan kita sebagai calon-calon akuntan ya, teman-teman calon-calon akuntan ini untuk bisa mengembangkan standar akuntansi yang mengakomodir kebutuhan ini. Nah, kemudian terakhir berkaitan dengan tantangan kita selama masa pandemi ya. Siapa sangka ya, tiba-tiba ada virus corona yang tadinya berasal dari China, kemudian menyebar ke seluruh dunia ya, 200 negara terkena dampaknya, dan dampaknya itu diperkirakan tidak hanya di tahun ini, tapi sampai tahun 2021. Siapa yang menyangka perusahaan-perusahaan yang dulu yang memperkerjakan ribuan karyawan, sekarang banyak mem-PHK karyawannya. Siapa yang menyangka ya, dulu jutaan PNS pada kerja di kantor, sekarang sebagian besar dirumahkan, artinya kerja dari rumah. Begitu dahsyat perubahan dari pandemi ini. Siapa sangka anak-anak kuliah, anak-anak sekolah ya bisa sekarang school from home semuanya.
Dan itu benar-benar berpengaruh. Ya, contoh sederhana, begitu sekolah ini tutup, maka usaha MKM tadi di sekitar sekolah kan jadi mati kan. Ya, yang tadinya jualan makanan, jualan minuman, jualan alat-alat alat tulis sekolah yang di sekitar sekolahan jadi tutup, tidak ada pembeli lagi. Jadi berapa banyak orang kehilangan pekerjaan gara-gara pandemi. Ya. Dan ini berimbas kepada perusahaan-perusahaan yang dia punya atau mengandalkan aset berupa piutang. Kalau dia punya piutang ke nasabah, dan nasabah ini ada nasabah yang bergerak di sektor UMKM, ternyata nasabah itu sudah tidak bisa bayar lagi. Itu kan akan berdampak pada perusahaan perbankan yang kreditnya disalurkan ke pengusaha-pengusaha kecil tadi. Ya, itulah tantangan kita. Seberapa besar indikator kinerja perusahaan itu akan terpengaruh di kuartal 1 dan kuartal berikutnya. Artinya indikator kinerjanya apa? Perusahaan itu kan punya target operating profit, punya target pertumbuhan sales, segala macam. Itu akan terpengaruh nggak dengan pandemi ini? Pasti terpengaruh. Pasti terpengaruh. Ya. Meskipun kita lihat ada beberapa perusahaan justru akan melejit. Contohnya nanti perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan, dengan adanya pandemi dia akan makin mengeruk banyak keuntungan. Ya, karena banyak membutuhkan masker orang ya, membutuhkan vitamin C, membutuhkan obat-obatan. Ini luar biasa nih. Perusahaan yang bergerak di bidang alat kesehatan. Kemudian juga perusahaan yang telekomunikasi juga makin dahsyat karena kebutuhan kita akan kuota pulsa juga makin banyak, sehingga perusahaan-perusahaan seperti Telkomsel, Indosat segala macam harusnya dia makin mentereng di era pandemi karena banyak orang butuh pulsa. Ya. Jadi tidak semata-mata pandemi ini membuat perusahaan jadi terpuruk, tapi juga ada yang sangat diuntungkan ya. Nah, dampak pandemi ini dengan hasil keuangan itu seberapa besar, seberapa dalam kita bisa ungkapkan di dalam CALK, di catatan atas laporan keuangan. Karena kita harus benar-benar bisa menjelaskan dampak pandemi ini seberapa jauh di dalam pengungkapan kita. Kemudian langkah-langkah mitigasi apa yang telah diambil dan bisa kita komunikasikan kepada para pemegang saham. Bagaimana ketidakpastian ini juga dikomunikasikan kepada pengguna laporan keuangan. Jadi intinya di masa pandemi ini satu kata, yaitu uncertainty, ketidakpastian. Bagaimana penyusun laporan keuangan ini bisa menyajikan informasi berkaitan dengan ketidakpastian itu untuk para pengguna laporan keuangan. Ya, supaya pengguna laporan keuangan ini bisa lebih make sure bahwa perusahaan ini akan going concern nggak sih? Akan tetap bertahan nggak sih selama masa pandemi ini? Bisa melewati ujian masa pandemi nggak? Kalau kita tidak bisa atau gagal sebagai penyusun laporan keuangan untuk menyajikan informasi mengenai ketidakpastian itu di dalam laporan keuangan kita, maka para pengguna laporan keuangan akan ragu, ini sebenarnya perusahaan ini mampu bertahan atau tidak sih? Kalau pengguna laporan keuangan ragu, termasuk di dalamnya pengguna laporan keuangan berasal dari investor, dia akan menarik modalnya. Kreditor dia akan minta pinjamannya langsung dilunasi. Ya, ini kan. Maka untuk mengantisipasi itu, tantangan buat perusahaan-perusahaan di masa pandemi adalah bagaimana bisa mengungkapkan serinci mungkin mengenai dampak pandemi terhadap bisnis mereka. Dan apa sebenarnya fasilitas yang diterima perusahaan ini dari kebijakan-kebijakan program ekonomi nasional yang diluncurkan oleh pemerintah. Karena bisa jadi, perbankan mungkin mengalami kesulitan, tapi bisa jadi ada suntikan atau insentif fiskal tertentu dari kebijakan pemerintah yang akan membantu perbankan itu sendiri. Ya, sehingga perbankan tidak terlalu kolaps kan gitu ya. Ya. Itulah mengapa saya identifikasi di sini, kita ambil dari materi webinarnya IAI itu, setidaknya nanti perusahaan itu akan berpedoman sama 3 hal ini ya. PSAK 8 tentang peristiwa setelah periode pelaporan, apakah peristiwa 31 Desember 2019 itu membutuhkan adjustment nggak? Nah, kalau menurut kita sih sebenarnya tidak membutuhkan adjustment karena COVID-19 itu baru diketahui akhir Desember. Sehingga tidak terlalu berdampak pada angka laporan keuangan 2019. Tapi dia akan berdampak pada going concern perusahaan di 2020 dan 2021 maupun tahun-tahun selanjutnya. Dan ini perusahaan harus bisa mengungkapkan, ya. Setelah adanya COVID ini, kira-kira going concern perusahaan gimana, ya. Kemudian pengukuran nilai wajar, ini juga nanti kita lihat apakah aset-aset perusahaan ini banyak mengalami penurunan atau tidak dengan adanya masa pandemi. Kemudian instrumen keuangan nanti juga kita lihat apakah yang kita sebut dengan estimasi kerugian kredit ya, atau istilahnya penyisian piutang tak tertagih untuk instrumen keuangan akan semakin membengkak nggak? Jadi 3 PSAK inilah yang nanti akan banyak digunakan oleh para penyusun laporan keuangan selama masa pandemi. Nah, kita lihat ya, secara singkat saja, nanti teman-teman juga akan pelajari di pertemuan berikutnya, ya namanya PSAK 8 itu, bicara tentang perlunya adjusting event
atau non-adjusting event. Jadi kalau ada kejadian-kejadian di sini yang mempengaruhi laporan keuangan, maka itu kita sebut adjusting event. Tapi kalau kejadian sudah di sini, ini kan COVID pertama kali di Indonesia diketahui di tanggal 2 Maret kan 2020, sehingga ini tidak berdampak pada laporan keuangan 2019, tapi akan berdampak ke laporan keuangan 2020. Ya, jadi tidak perlu penyesuaian. Tapi cukup ini mempertimbangkan asumsi going concern untuk kelangsungan usaha. Kira-kira perusahaan akan going concern nggak? Tetap settle nggak selama masa pandemi? Kemudian di PSAK 68 secara singkat bisa saya sampaikan, ini nggak usah baca yang ini dulu karena ini teknis banget, nanti dipelajari di pertemuan mendatang. Kita lihat di sini bahwasanya dampak COVID-19 itu akan membutuhkan penyesuaian asumsi penilaian nggak? Terhadap suku bunga, kredit spread, risiko kredit gitu ya. Karena itu pengukuran nilai wajarnya kan dipengaruhi oleh ini. Ya. Kalau iya berarti benar-benar terpengaruh. Ya. Kemudian di PSAK 71 ini ada kerugian kredit ekspektasian, yaitu instrumen keuangan ini baru berlaku efektif di tahun 2020 ini. Ya. Ini rinciannya ada 2 penyisian KKE ini. Apakah disisihkan masuk dalam 12 bulan atau penyisian sepanjang umur? Ini ada hitung-hitungannya. Nanti teman-teman pelajari di pertemuan mendatang. Artinya dari COVID-19 itu akan menyebabkan adanya peningkatan signifikan risiko kredit nggak? Gagal bayar dari kredit itu akan makin tinggi nggak? Kalau iya, dia akan masuk ke penyisihan KKI yang sepanjang umur. Tapi kalau tidak, dia masuk penyisihan KKI yang 12 bulan. Ini nanti teman-teman pelajari di pertemuan-pertemuan mendatang. Ya, demikian ya, Mbak, Mas, berkaitan dengan tantangan pelaporan keuangan kita di masa pandemi. Nah, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan bekal buat teman-teman dalam menyongsong materi-materi pembelajaran akuntansi keuangan menengah 1 yang nanti makin ke sana makin menarik gitu ya. Jadi belajar AKM 1 itu harus tekun membaca ya. Jangan hanya puas membaca PPT, tapi teman-teman harus baca referensinya, yaitu buku Keso itu, dan baca artikel-artikel yang kita share karena itu merupakan informasi terkini yang menjadi update buat teman-teman semua. Oke? Demikian ya, Mas, Mbak, penjelasan dari saya sebagai pelengkap. Ini adalah bagian tidak terpisahkan dari materi yang akan saya sampaikan di kelas, karena ini ada di dalam RPS. Oke? Salam sehat selalu, tetap semangat selalu, dan punya semangat baru untuk mempelajari akuntansi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.